hafal saya ya. Jadi para pejabat lah. Kami dari masyarakat adat Dalam Tamringan ingin sharing tentang keberadaan atau situasi kami atau apa yang kami lakukan sebagai komunitas adat. Tetapi sebelum itu mungkin silakan lanjut slide-nya. Jadi mungkin kita melihat pandemi ini sebagai momentum atau bencana. Nah, kalau momentum itu kan insidental, bencana itu juga terjadi, tidak selalu ya terjadi bencana. Tetapi kenapa kita harus mencari momentum di saat bencana? Gitu. Nah, di balik itu sebelum terjadi bencana ini, apakah kita baik-baik saja? Mungkin itu yang perlu kita lihat sebagai komunitas besar masyarakat Bali. Ya. Itu mungkin yang perlu kita lihat. Jadi yang pertama mungkin ingin saya lihat adalah aspek pariwisata ya. Karena Bali itu seperti kata Bu Ayu tadi, dari segi data 70% ketergantungannya pada pariwisata. Di sini yang ingin saya lihat bahwa sebetulnya kita mengalami kejadian seperti ini bukan pertama kali. Pariwisata kolaps dan kita secara hampir secara keseluruhan Bali itu kolaps. Yang pertama adalah Perang Teluk tahun 90-an mungkin. Yang kedua bom Bali tahun 2000 berapa itu. Yang sekarang pandemi. Setelah Perang Teluk dan setelah bom Bali, setelah begitu itu kita lewat, kita melupakan lagi bahwa kita sudah terlalu tergantung kepada pariwisata. Kita melupakan lagi, kita berjalan lagi seperti biasa. Dan dalam 3 kali kejadian itu selalu yang terjadi adalah semua komponen pariwisata itu bermigrasi kembali ke desa. Selalu kalau bahasa Balinya itu sunarikannya selalu desa. Jadi tempat berlindung terakhirnya selalu desa, sehingga desa mendapat beban tambahan untuk menampung saudara-saudaranya yang bermigrasi kembali ke desa. Nah di sini yang saya lihat itu yang sebagai dalam tanda kutip kesalahan adalah pariwisata sudah berubah menjadi tujuan. Bali sendiri itu tidak pernah merancang dirinya sebagai daerah tujuan wisata. Bali itu berkebudayaan seperti itu, memelihara bentang alamnya seperti itu, berspiritualitas seperti itu, itulah yang menyebabkan tamu-tamu tertarik untuk datang. Dan maaf saja kalau saya katakan di sini kemudian bahasa kasarnya mungkin kaum kapitalis yang melihat ini sebagai peluang. Investor dan maaf juga termasuk pemerintah dalam artian memberi izin, membuatkan regulasi untuk mengeksploitasi Bali, kehidupan Bali dan bentang alamnya untuk dijual. Jadi sebagai barang jualan. Dan itu kita sudah rasakan sekarang kita sudah sangat tergantung pada pariwisata. Kita mungkin agak susah berbelok ya, tapi kita sudah sangat tergantung pada pariwisata. Nah kemudian berikutnya permasalahan kita adalah kolaborasi dalam pembangunan atau penanganan masih yang pertama ya, kolaborasi dalam pembangunan atau penanganan bencana. Nah di sini sebetulnya ini sudah terjadi sejak kemerdekaan mungkin ya. Di Bali itu terjadi dualisme pemerintahan di ujung di fase action ya. Jadi hierarki pemerintahan itu ujungnya kan desa. Nah di ujungnya itu kita punya dualisme di Bali. Ada desa dinas, ada desa adat. Sebetulnya pada tahun 2014 Bali punya kesempatan untuk melakukan keputusan memilih
desa dinas atau desa adat. Tetapi pada saat itu Bali tidak melakukan pilihan sama sekali, sehingga yang dipakai oleh rujukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah nomenklatur yang ada di mereka, yaitu desa dinas. Tetapi desa adat di Bali kan tidak bisa dimatikan. Padahal Undang-Undang nomor berapa itu ya? Nomor 6 ya? Nomor 6 2014 Undang-Undang Desa itu jelas sekali menyebutkan dalam satu wilayah itu hanya boleh ada satu institusi yang bernama desa. Patut memang ya, satu institusi yang bernama desa. Dan kita di Bali punya dua institusi desa, desa adat dan desa dinas. Nah ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya di lapangan ini sering terjadi masalah. Masalahnya macam-macam. Ada friksi antara desa dinas, desa adat, dan sebagainya. Contoh sederhana kayak gini lah. Dengan undang-undang desa itu semua keuangan yang masuk ke desa itu melalui satu pintu, dalam hal ini desa dinas. Jadi kalau ada program yang dipakai oleh desa adat, otomatis desa adat itu akan dibuatkan SK-nya oleh kepala desa. Ini bisa timbul masalah. Seolah-olah desa adat itu adalah subordinat dari desa dinas. Kan seperti itu. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Aslinya tidak seperti itu. Justru ya desa adat itu ada jauh sebelum desa dinas kan. Secara faktual kan seperti itu. Tetapi ini pelan-pelan akan menjadi masalah besar untuk kita di Bali. Dan yang tidak kalah penting juga adalah keunikan dari desa adat itu adalah justru diversitasnya, keanekaragamannya. Seluruh 1.400 sekian desa adat di Bali itu tidak ada yang sama. Dalam tata kelola sosial, dalam tata kelola kehidupan, bahkan dalam spiritualitas. Orang dari luar mungkin hanya melihat kita semua beragama Hindu. Tapi kita tidak sama sebetulnya. Kami di masyarakat adat dalam Tamlingan misalnya disebut sebagai masyarakat yang memuliakan air. Keimanan kami disebut Piagam Gamatirta. Dengan desa di sebelah kami aja sudah tata ritual kami sudah beda. Tapi orang dari luar kan melihat itu sebagai kita di Bali semua beragama Hindu. Nah inilah yang dalam tata kelola pemerintahan secara lebih besar itu tidak dilihat dengan jelas ya. Karena manajemen pemerintahan sekarang itu adalah manajemen penyeragaman. Bayangkan desa adat itu semua dibuatkan awe-gawenya dibuatkan bantang bahasa Balinya. Jadi ada skema dasarnya, padahal ada desa adat yang awe-gawenya tuh hanya kata-kata. Ada yang awe-gawenya hanya bagan-bagan pentingnya saja. Itu justru kekuatan Bali, bukan diseragamkan. Kalau diseragamkan ya kita bukan Bali lagi gitu. Nah, jadi yang saya lihat, ini saya sebagai ketua tim 9 dan mungkin sebagai masyarakat biasa ya, problem besar kita terutama di Bali itu adalah itu dua itu. Pariwisata sebagai tujuan, bukan lagi sebagai dampak. Pariwisata yang sudah berubah menjadi tujuan, bukan sebagai dampak. Dan adanya dualisme tata kelola di dalam ujung tombak dari tingkat action, gitu. Selanjutnya masih yang pertama. Nah, orientasi pembangunan masyarakat adat dalam Tamlingan ya. Jadi kami sebagai masyarakat adat yang sudah sangat tua sebetulnya survivalitas kami itu adalah sebagai masyarakat agraris yang memuliakan air ya, yang memuliakan air. Tentu saja ada value-value yang tangible dan intangible ya. Yang tangible tentu saja misalnya bertani seperti apa, berniaga seperti apa, sebagai nelayan danau seperti apa. Tetapi yang intangible, yang tidak ternaik nilai itu, misalnya bagaimana kami saling mendukung dengan saudara, berspiritualitas seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi itulah orientasi pembangunan MADT. Tapi yang paling penting ingin kami sampaikan itu, kami adalah komunitas adat yang melayani.
melayani masyarakat di bawah kami karena kami ada di daerah atas. Jadi kami harus memelihara bentang alam kami supaya menghasilkan air bagi saudara-saudara kami yang ada di bawah kami. Contohnya masyarakat Jatiluwe yang sangat terkenal itu, mereka meyakini airnya dari kami. Setiap purnama kapat mereka akan melakukan ritual ke daerah kami untuk bahasa Balinya ngaturan aji ke daerah kami. Dan kemudian yang di daerah Buleleng itu sampai ke Pulaki, daerah yang jauh sekali. Mereka semua meyakini airnya dari kami. Nah, kami di sini adalah masyarakat harus menjaga bentang alam itu di satu sisi, tetapi di sisi lain kami didorong-dorong untuk menjadi desa wisata, untuk menjadi kawasan wisata dan sebagainya. Ini kan membingungkan kami sebenarnya. Dari kebijakan dari warisan nilai yang diberikan oleh leluhur kami harus menjaga bentang alam itu. Sehingga yang kami lakukan misalnya kami menjadikan kawasan inti kawasan kami itu sebagai kawasan suci yang disebut sebagai Alas Mertajati. Itu kawasan, kalau bahasa orang sekarang itu kan konservasi itu kan macam-macam, ada konservasi daerah inti, daerah lindung, daerah dan sebagainya. Kami masyarakat adat itu cukup mengatakan itu daerah suci. Selesai. Semua ilmu konservasi itu sudah kalah semua. Daerah suci sudah itu konservasi ketat itu. Tidak boleh ada yang mutaati itu. Nah itu kenapa kami lakukan itu? Ya karena kami harus menjaga sumber airnya untuk masyarakat yang di bawah kami. Ya di luar Alas Mertajati yang luasnya 1.300 hektar itu ya konservasinya lebih tidak seketat itu ya. Misalnya dengan, nah ini ada saudara-saudara kami yang bagaimana berperilaku secara organik, jadi bertani secara organik sehingga tidak merusak lingkungan. Nah itu silakan lanjut. Organisasi yang efisien dan efektif itu apakah bisa dilakukan? Nah ini mungkin ini sudah saya sampaikan tadi, yaitu manajemen pemerintahan yang justru menghargai atau melihat keanekaragaman itu sebagai basis manajemennya, bukan penyeragaman. Kalau yang kita lihat sekarang itu justru arahnya semua penyeragaman, bukan berbasis keanekaragaman yang kita punya. Gitu. Adat istiadat tumbuh sesuai bentang alam yang spesifik, ya. Jadi ini yang terkait dengan yang tadi juga ya. Jadi kenapa kita beraneka ragam? Karena peradaban atau kebudayaan atau adat istiadat itu tumbuh sesuai dengan bentang alamnya. Kita yang di daerah pegunungan tidak mungkin mempunyai peradaban atau tata cara yang sama dengan saudara kita yang di pesisir. Contoh yang sangat sederhana ya, saya melihat misalnya di daerah kami, karena kami masyarakat agraris, daerah kami itu bergunung-gunung, berbukit-bukit, sehingga tanah yang relatif mudah dijadikan kawasan pertanian itu tidak kami jadikan pemukiman. Tahap awalnya itu kami memilih pemukiman justru di daerah-daerah yang sulit, yang curam. Itu daerah yang kami jadikan pemukiman. Nah, saudara-saudara kita di Tenganan misalnya, justru pemukimannya dipusatkan di tengah komunitas. Saudara kita di Sibetang, polanya lain lagi. Rumah kebun. Nah, itu sekedar contoh bahwa semua desa adat, semua adat istiadat itu tumbuh sesuai dengan bentang alamnya. Tidak bisa diseragamkan. Jadi manajemen pemerintahan itu ya polanya harus melihat diversitas itu, karena diversitas adat istiadat itulah sebetulnya kekuatan utama Bali. Selanjutnya, nah pariwisata sebagai dampak, revisi NJOP mendorong niat anak-anak muda untuk menjadi petani. Jadi kalau kita mau
menguatkan lagi diri kita. Jadi menurut saya konsep pariwisata itu harus sebagai dampak, bukan sebagai tujuan. Seperti awalnya. Jadi kita berperilaku bertani dengan baik kalau di daerah kami, berspiritualitas dengan baik, menjaga bentang alam dengan baik. Itu dilihat oleh tamu yang menyebabkan tamu tertarik untuk datang. Bukan seperti sekarang, kita buatkan fasilitas ini, kita buatkan fasilitas ini supaya tamu datang. Kita menari ini untuk ditonton oleh tamu. Bukan seperti itu. Jadi kita membuat tarian dulu itu kan untuk persembahan dan sebagainya, itu menyebabkan tamu itu datang. Nah, ini sekedar contoh ya, contoh kontradiksi yang terjadi ya. Kenapa saya tulis revisi NJOP? Daerah saya Munduk itu dianggap sebagai desa wisata. Otomatis NJOP-nya dinaikkan oleh pemerintah karena nilai tanah menjadi tinggi. Bahkan ada yang NJOP sampai naik 500 sampai 1000%. Mengerikan. Tetapi yang menikmati pariwisata itu kan nggak semua masyarakat Munduk. Bahkan yang menikmati, yang masyarakat petaninya ini, ya yang dinikmati bukan kenaikan pariwisata, kenaikan NJOP yang dia nikmati. Apalagi sekarang pariwisata kolaps, NJOP-nya tetap tinggi, naik 500%, 1000% dari aslinya dulu. Jadi hal-hal seperti ini kalau menurut saya itu adalah tidak adanya sinkronisasi dalam manajemen pemerintahan. Jadi sana daerah pariwisata, NJOP-nya kita naikkan dan sebagainya. Dan juga tidak ada manajemen yang fair antara kita sebagai penghasil air dengan pemanfaat air. Kita sebagai daerah yang menghasilkan air, kalau debit air di bawah turun, kita dimarahin. Kalian nggak bisa menjaga air, nggak bisa menjaga lingkungan. Tetapi kalau airnya lancar, yang jual PDAM. Kita dikasih apa? Nggak pernah dikasih apa. Gitu loh. Nah, model-model seperti itu mungkin ya sedikit ya. Ini kami tambahan sedikit, mohon tambahan waktu sedikit ya. Jadi yang kami lakukan di masyarakat adat selama masa pandemi ini adalah satu, melakukan pemetaan partisipatif yang melakukan pemetaan spasial, pemetaan sosial budaya, potensi ekonomi yang dilakukan oleh anak-anak muda kami. Seluruhnya anak-anak muda kami. Kenapa anak muda yang harus melakukan? Karena mereka harus diberi transformasi nilai-nilai yang kami punya sebagai komunitas adat. Dan pemetaan partisipatif ini juga memperkuat kohesi sosial, karena ini melibatkan 4 desa. Jadi antar desa kohesi sosialnya lebih kuat, antar generasi lebih kuat, antar profesi juga lebih kuat, karena kami aktif secara bersama. Kemudian juga kami mengeksplorasi spesies-spesies yang bisa menjadi makanan yang tadinya terabaikan. Misalnya anti, jelekmot, dan sebagainya, yang terabaikan karena gaya hidup yang namanya modernitas. Modernitas itu kan misalnya yang tidak biasa kita makan, misalnya kubis, kita jadikan wortel. Kita padahal punya spesies-spesies yang asli, tapi mulai diabaikan. Jadi seperti yang saya sebut tadi, anti, jelekmot, dan sebagainya, itu mau kita kuatkan, dan nanti jadi kalau kita menjadi daerah tujuan wisata, ya justru itu menjadi penekan. Inilah makanan asli yang kita punya. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Om Santi.